Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayumera. Nomor pokok mahasiswa 269201013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi minggu lalu yang berjudul Karl Marx dan pemikirannya. Biografi singkat Karl Marx. Pendidikan. Karl Marx ini S3 studi filsafat di Belgien. Dia merupakan murid yang Hegel. Kehidupan sehari-harinya dia menghabiskan waktunya di perpustakaan. Karl Marx ini juga merupakan seorang jurnalis dan aktivis. Dia membela kemanusiaan. Karl Marx sering kali berkumpul dengan pemuda England. Mereka berkritik tentang politik dan kemapanan agama. Karena kritikannya, mereka dipindahkan dari Jerman ke Prancis, kemudian pindah dari Prancis ke Inggris. Karena pemikirannya radikal, membuat Marx diusir dari Jerman, memutuskan hijrah ke Paris, di mana Marx banyak berhubungan dengan sosialis Prancis, lalu ke Brussels, lalu kembali ke London. Selanjutnya, perjalanan Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di wilayah Tangerang, kota Jerman, di mana pada saat itu masih bagian dari Persia. Karl Marx anak ketiga dari 9 bersaudara, yang merupakan kehidupan menengah. Ayahnya bernama Heinrich Marx yang merupakan keturunan dari pendeta Yahudi. Meskipun dengan demikian, 36 tahun ayah Marx pindah agama menjadi Kristen. Hal itu disebabkan karena di dalam kerajaan diharuskan memeluk agama Kristen. Pada tahun 1835, Marx memutuskan untuk menikah. Dia menikahi seorang gadis yang bernama Jenny, yang merupakan gadis dari bangsawan. Mereka memiliki 7 orang anak yang tinggal di London. Akan tetapi kondisi perekonomian mereka sangat buruk sehingga 3 anaknya ini meninggal dunia. Pada saat itu, kehidupan Marx sangat berliku sehingga dia memutuskan menyamar namanya agar tidak diketahui identitasnya. Selanjutnya ada metode Diaretis. Metode Diaretis ini mengidolakan 2 hal pertentangan, di mana penetapan atau pengingkaran atau kontraksi. Yang kedua, realitas di dunia ini semuanya bertentangan satu sama lain, sehingga menyebabkan perubahan, di mana tesis menjadi diatesis, kemudian menjadi sintesis. Selanjutnya dasar-dasar teori menjadi 3. Yang pertama, bebas atau kreativitas. Setiap individu bebas mengekspresikan kreativitasnya agar mencapai kesejahteraan hidup. Yang kedua, kesetaraan. Kita semua sama atas nama posisi dan tidak ada hierarki, sehingga tidak menimbulkan penindasan. Yang ketiga, kritik pada kapitalisme yang terdiri dari eksploitasi, manipulasi, dan hegemoni. Dasar teori terbagi menjadi 2. Yang pertama, ekonomi, dan yang kedua, suprastruktur. Selanjutnya ada struktur masyarakat kapitalis. Ini menjadi 5 tahap. Yang paling bawah ada masyarakat buruh, yang selanjutnya ada masyarakat kapital, dan yang selanjutnya masyarakat menjadi keamanan, dan yang selanjutnya menjadi menteri agama. Yang paling atas ada pemerintahan yang mengatur semua tahap-tahapan tadi tersebut. Dari semua tahap-tahapan tadi, yang selanjutnya perubahan sosial menurut Karl Marx ada 6. Yang pertama, komunisme. Yang kedua, sosialisme. Yang ketiga, kapitalisme. Yang keempat, feodalisme. Yang kelima, antipolitik. Dan yang terakhir, komunisme primitif. Selanjutnya, tentang potensi manusia. Marx membedakan 2 hal tentang keinginan manusia. Yang pertama, keinginan diri manusia yang tetap, misalnya makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua, keinginan manusia yang bersifat relatif. Konsep kerja adalah bagian potensi manusia, bagian dari manusia. Kerja merupakan aktivitas yang paling dasar. Menurut Marx, yang menghasilkan produk bisa material dan informaterial. Ketika manusia bekerja, mereka itu memiliki pemikiran atau konsep pekerjaan yang ingin mereka
yang ingin mereka tuju, sehingga diwujudkan menjadi nyata. Selanjutnya ada aliansi. Marx mengatakan terdapat 5 bagian aliansi. Yang pertama ada aliansi produk yang bekerja sama sendiri. Yang kedua, aliansi pekerjaan sendiri. Yang ketiga, aliansi dari antara buruh dan pemilik modal. Yang keempat, aliansi dari sesama buruh. Dan yang kelima, aliansi dari pemilik modal dan semuanya. Selanjutnya, penjelasan tentang komoditas dan pembelaan ini tentang masyarakat yang membeli suatu produk tidak diperlukan. Selanjutnya ada penjelasan tentang komoditas dan pembelaan tentang masyarakat yang membeli suatu produk ini tidak diperlukan kebutuhan disebabkan oleh gengsi, karena kebutuhan itu untuk dipamerkan kepada masyarakat lain. Mereka membeli barang-barang branded misalkan, itu bukan dari kebutuhan mereka, dikarenakan mereka ingin memamerkan suatu barang tersebut oleh masyarakat lain. Selanjutnya ada kritik pada aliansi. Marx tidak membedakan antara praksi kerja berhubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Itu tidak seharusnya dimasukkan ke dalam konsep kerja, akan tetapi dimasukkan ke dalam komunikasi. Selanjutnya ada praktek kerja problem. Aliansi terletak pada sistem kerja upah atau ketidakadilan penghisapan. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.